Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan selamat Natal bagi kita. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa melimpah bagi kita. Saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat beberapa tahun belakangan ini, khususnya di Indonesia, Kristen sering mengalami berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai intimidasi yang datang dari orang-orang tertentu. Misalnya, ya, jemaat gereja yang sedang beribadah dibubarkan, ya, penolakan pembangunan gereja, ya, dan perusakan rumah ibadah, dan berbagai hal yang dialami oleh gereja beberapa tahun belakangan ini di beberapa tempat. Namun saudara dalam Tuhan, Tuhan tetap memberikan kita penghiburan khusus, ya. Salah satu penghiburan bagi kita sebagai umat Kristen, di mana oleh kuasa Tuhan di negara minoritas Kristen, justru di sana ramai sekali perayaan Natal. Nah, saudara Tuhan, sebelum kita lanjut, mari langsung saja kita melihat videonya di video berikut. Dikutip dari borneonews.co.id, pengalaman seorang warga negara Indonesia yang berkunjung ke Turki di bulan Desember. Sebagai bentuk perwujudan Bhinneka Tunggal Ika dan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Hari Raya Natal ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Berbeda dengan di Turki yang hampir 100% penduduknya beragama Islam, Natal tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Lalu apakah masyarakat Turki merayakan Natal? Jawabannya tidak. Beberapa teman yang saya tanya menjelaskan bahwa penduduk Turki tidak merayakan Natal karena Natal bukanlah budaya negara ini. Meskipun begitu, bukan berarti tidak ada ornamen Natal sama sekali yang saya jumpai. Beberapa teman saya yang beragama Islam bahkan punya pohon Natal di rumahnya. Rumah mereka pun didekorasi layaknya rumah orang-orang yang merayakan Natal di Indonesia. Ada pohon cemara, boneka Sinterklas, hingga rangkaian bunga bundar yang digantung di depan pintu. Uniknya, mereka mengatakan dekorasi ini bukan untuk menyambut hari Natal, melainkan Tahun Baru. Mereka menyebutnya dengan Ilba, yang secara harfiah berarti kepala tahun. Tidak hanya di rumah-rumah penduduk, kemeriahan juga bisa kita rasakan di pusat kota Istanbul, Taksim. Sebuah ornamen berbentuk pohon Natal raksasa berdiri tegak di tengah alun-alun kota Istanbul ini. Dengan latar Masjid Taksim, ornamen ini menggambarkan toleransi antar agama di Turki, khususnya di Istanbul. Tidak bisa kita lupakan bahwa Istanbul dulunya adalah kota Konstantinopel, di mana mayoritas penduduknya menganut Kristen Ortodoks, dengan Hagia Sophia sebagai gereja kebijaksanaan sucinya. Selain itu, Taksim juga bersolek dengan pohon-pohon yang daun-daunnya digantikan oleh gemerlap lampu di malam hari. Ada juga ornamen lampu berbentuk hati yang menjadi spot foto favorit para wisatawan yang sedang berkunjung. Di negara-negara subtropis, Natal identik dengan salju. Saya pun menjadi bersemangat menyambut tanggal 25 Desember. Meskipun saya bukan seorang Nasrani, saya juga sangat ingin melihat salju turun di hari Natal. Sayang sekali, hingga artikel ini ditulis, salju belum juga turun di Istanbul. Hanya di beberapa daerah di Turki dengan altitude lebih tinggi yang sudah diselimuti salju. Semoga bisa berjumpa salju di Tahun Baru. Walaupun negara Turki tidak menjadikan hari Natal sebagai hari libur nasional, orang-orang Kristen di Turki tetap bisa merayakan Natal dengan leluasa. Berbeda dengan kebanyakan orang-orang di Turki, yang memakai atribut Natal, tetapi memaknainya sebagai menyambut Tahun Baru. Orang-orang Kristen di Turki memaknai bahwa semua atribut dan pernak-pernik adalah untuk memperingati kelahiran Sang Raja Mesias. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya.
kita sudah simak apa yang dipesankan di video tadi. Disampaikan bahwa di negara minoritas Kristen, ya, justru di sana sangat meriah perayaan Natal. Dan saudara penonton, saya katakan bahwa ini merupakan sukacita dan penghiburan bagi kita umat Kristen, khususnya di Indonesia. Kenapa? Kalau kita kembali melihat beberapa tahun belakangan ini, di mana Kristen Indonesia ini sering mengalami intimidasi di beberapa tempat. Namun saudara dalam Tuhan, melalui video tadi Tuhan menunjukkan suatu penghiburan bagi kita bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita, ya. Bahkan di negara minoritas Kristen, Tuhan menyatakan suatu keajaiban sehingga orang-orang di sana mau merayakan Natal walaupun, ya, mereka bukan Kristen. Saudara ulang Tuhan yang sangat luar biasa. Tentu ini merupakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, bukan hanya sekedar pekerjaan orang Kristen, bukan hanya sekedar pekerjaan orang-orang yang merayakan Natal, tetapi saya percaya bahwa, ya, dari semua itu ada kuasa Tuhan yang menggerakkan hati mereka untuk ikut ambil bagian dalam perayaan Natal. Sekali lagi, ini merupakan sukacita bagi kita orang Kristen dan juga penghiburan atas apa yang kita alami beberapa tahun belakangan ini di beberapa tempat di Indonesia ini, ya. Khususnya beberapa bulan yang lalu kalau kita melihat di media bagaimana salah satu gereja yang ada di Batam itu, ya, sampai dirusak, saudara ulang Tuhan, oleh orang-orang tertentu, ya. Dan juga di beberapa daerah, ya, gereja mengalami hal yang sama. Bahkan di beberapa bulan atau di beberapa tahun sebelumnya boleh kita melihat, ya, orang-orang gereja yang sedang beribadah, ya, justru diintimidasi, dibubarkan, saudara dalam Tuhan, ya. Dan sekali lagi apa yang kita alami hari-hari ini, Tuhan memberikan kita penghiburan khusus, ya, sehingga Tuhan menggerakkan orang-orang yang non-Kristen merayakan Natal. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi pertolongan Tuhan bagi kita senantiasa nyata. Walaupun hari-hari ini kita mengalami berbagai persoalan, berbagai masalah, ya, dan gereja kita mungkin, ya, mengalami intimidasi tertentu, tetapi saya katakan buat saudara bahwa jangan ragu, jangan takut. Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan senantiasa ada buat saya dan saudara, ya, di waktu suka maupun di waktu duka, ya. Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap menyatakan pembelaan bagi Kristen, ya, karena kita merupakan umat pilihan Tuhan. Pastinya kita mengalami pertolongan dan lawatan Tuhan, kita mengalami anugerah Tuhan, dan kita mengalami kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, ya. Saudara ke dalam Tuhan, ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang gereja kita sedang alami, saudara dalam Tuhan, saya katakan jangan takut, jangan gentar. Ya, kita berserah kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ada bagi kita dan Tuhan memberikan pembelaan khusus bagi gerejanya, ya. Saudara, di kesempatan ini juga saya mau sampaikan kepada kita, ya, saya pribadi, apapun yang kita alami hari-hari ini, ya, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Saya tidak tahu seperti apa keadaan saudara, ya, apakah saudara sedang bersuka cita atau sebaliknya saudara berduka cita. Tapi apapun keadaan saudara, ya, saya mau pesankan buat saudara, tetaplah bersyukur dan tetaplah bersuka cita. Terkhusus selama 1 tahun kita telah lewati, kita telah lalui, dan tentu, ya, kita melewati 1 tahun ini bukan kekuatan kita semata, bukan kehebatan kita semata, tetapi, ya, pertolongan Tuhan bagi kita, ya. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, Tuhan mencukupkan segala keperluan kita, Tuhan menjawab segala doa kita, Tuhan ada di setiap tetesan air mata kita, ya. Bayangkan saudara dalam Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita tidak tahu apa yang kita alami di tahun 2023 ini. Sebentar lagi kita menuju tahun baru dan kita meninggalkan tahun ini. Dan saya percaya bahwa kita boleh ada hingga hari ini atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah bagi kita. Untuk itu, ya, mari kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mari
kita menjadi orang yang senantiasa bersuka cita dalam Tuhan. Dan mari kita menjadi orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak senantiasa menjanjikan langit selalu biru bagi kita. Tetapi Tuhan menjanjikan senantiasa ada pertolongan bagi setiap kita yang berserah kepadanya. Ya. Nah, saudara Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Dan kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.